Pas banget ya lagunya. Bener. Peuyeum Bandung ya? Wah, mantap. Bener, peuyeum. Ya, ini ngomongin soal peuyeum, ini juga jadi salah satu apa ya? Pangan lokal. Pangan lokal, bener ya, khas Iya, Jawa iya. Barat juga Betul, gitu iya, kan. iya. Selain tadi ya umbi-umbian gitu ya, singkong, betul, betul. terus juga beras juga Ya. ya. Ini adalah salah satu lumbung pangan nasional, betul ya Pak Haji ya, iya, khususnya dari Jawa Barat ini sendiri. Nah, kita ngomongin soal rumah pangan, ini Nah, juga itu. salah satu program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DKPP Provinsi Betul. Jawa Barat. Nah, mungkin bisa diceritain dulu Pak Haji, ini sebenarnya dari mulai konsep, kemudian juga tujuan dari si rumah pangan ini sendiri seperti apa sih Pak Haji? Ya, tunuhun Teh Ci, Sami-sami Pak. Koko, Siap, Pak Haji. para wargi Braga. Nun. Kalau mengenai konsep rumah pangan, sebetulnya sejak tahun 2023 Teh Ci, Mang Koko, kita sudah Dinas Ketahanan Pangan itu menggulirkan program yang namanya Rumah Pangan. Rumah pangan. Ada sambungannya tuh, Rumah Pangan B2SA. B2SA. B2SA itu apa? Beragam. Jadi ini konsumsi makanan, bahan pangan itu yang harus beragam, bergizi seimbang, dan aman. Tadi Mang Koko Teh Ci sudah sebutkan ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah ini sebetulnya sama ya. Dulu kita kenal konsep 4 sehat 5 sempurna, sekarang itu B2SA beragam, bergizi seimbang dan aman. Ya, Nah konsep tahun 2023-2004 rumah pangan itu kita melayani apa namanya makanan ya, makan bersama gitu ya di desa. Konsepnya ingin menyiapkan generasi muda ketika terutama balita itu akan asupan gizi. Betul, betul. Nanti kita dapat bonus di luar kan bonus demografi, kita menyiapkan. Nah rumah pangan dulu konsepnya adalah kita menyediakan lumbung pangan, teras pangan dan gerai pangan. Nah itu memberdayakan desa, terutama ibu-ibu PKK yang ada di desa. Nah jadi ibu-ibu PKK menyediakan makanan dimasak, nanti kita ada ahli gizi dan pendamping. Dimasak oleh ibu PKK, intinya setelah dimasak dimakan di balai desa. Jadi sasarannya apa? Jadi balita-balita yang rawan stunting atau yang itu dulu 2023. Nah untuk tahun 2025 ini konsepnya seperti ini yang di tema hari ini adalah rumah pangan, tingkatkan keterampilan dan nilai jual pangan lokal. Nah ini masuk sekali karena di 2025 konsep rumah pangan ini bergeser lebih ke peningkatan kapasitas kelompok wanita tani ya, di dalam mengelola pangan lokal yang bisa nanti mempunyai nilai jual. Nilai jual. Karena apa? Kalau tadi kan konsepnya makanan. Nah ini kebetulan pemerintah kan tahun ini meluncurkan program makan bergizi gratis ya. MBG. Nah, MBG di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat. Nah, yang tadi itu konsepnya lebih ke MBG ya yang kita udah lakukan dari dulu. Nah, sekarang konsepnya bergeser ke lebih ke usaha mikro ya, mungkin di bawah kecil lah, mikro ya. Ke basis-basis di desa yang mempunyai potensi pangan lokal dan juga bisa dikembangkan, bisa dikemas dan mempunyai nilai jual. Itu semuanya juga kelompok wanita tani dan
kelompok-kelompok tani. Iya. Oh, Dasarnya, jadi lebih basicnya. dikemas kembali ya. Ya, konsep Biar daya jualnya lebih tinggi. lebih tinggi. Nah, itu. itu perbedaan konsep rumah pangan dulu dan yang sekarang sedang Oke. berjalan. Tapi tadi menarik ketika Pak Haji bilang soal potensi pangan Ya. lokal gitu ya. Mungkin ada beberapa para warga juga yang belum tahu sebenarnya potensi pangan lokal di Jawa Barat ini seperti apa sih, Pak Haji, potensinya. Ya. Kemudian juga saat ini kondisinya seperti apa gitu. Ya, nah ini kadang-kadang begini ya, potensi di Jawa Barat itu pangan lokalnya sangat bervariasi ya. Di sini saya menurut inventarisir kita, Ya. pangan lokal di Jawa Barat nih banyak sekali ragamnya ya, mulai dari ubi kayu ya, singkong. Singkong jelas. Saya kira ini nasional semua di daerah ada, termasuk di Jawa Barat. Kemudian ubi jalar, Berjalan. talas, ganyong, jalaure, garut ini ya umbi, Ya. bukan garut. Kemudian hanjeli, sorghum, kentang, jagung, sukun dan lain-lain. Ya. Masih banyak. Nah, kita fokus kebetulan juga regulasi pemerintah ya baik pusat maupun daerah di Undang-Undang Pangan mengamanatkan agar tiap daerah itu mengembangkan pangan lokal. Iya, iya, iya. Undang-undang sudah ada, kemudian perpresnya sudah ada. Nah, tahun ini kita sedang menyusun regulasi pergub terkait jenis pangan lokal dan nanti penetapan harganya. Ini sedang kita garap nanti di regulasi di keputusan gubernur. Gitu. Seperti ini mungkin daerah Sumedang, Cilembu, cocoknya Ya. misalnya ubi, Apa ubi, misalnya, betul, gitu. ya. Daerah Garut misalnya singkong, Ya, seperti itu. betul. Oh, iya, Dan iya. salah satunya juga kita selain membina tadi kelompok wanita tani, ibu-ibu PKK. Ya. Kita dekat sekali dengan PKK, ya. Karena saya juga pengurus PKK tingkat provinsi, kayak Oh, iya, iya. Pokja 3 saya ya di Pangan Sandang. Nah, kita bersama-sama ibu-ibu PKK, ibu-ibu kelompok wanita tani menggandeng, mensosialisasikan, mengedukasi, mempromosikan pangan-pangan lokal yang ada di Jawa Barat tadi. Kalau tadi udah disinggung ya, ketahanan pangan kita minimal di tingkat keluarga, Nah, di tingkat rumah tangga. Betul, Ya. betul. Jadi ketahanan pangan di tingkat nasional dibangun dari ketahanan pangan di tingkat provinsi, Ya. terus ke kabupaten kota, kecamatan, desa, dan ujungnya di RT RW dan di tingkat rumah tangga ya. Tadi Ya, Mang Koko TEC sudah nyinggung sebetulnya pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi Ya. ketahanan pangan berbasis rumah tangga dengan memanfaatkan lahan-lahan pekarangan yang ada di Betul. sekitar kita. Ya, ya. Dimanfaatkan untuk misalnya bercocok tanam, ya, cabai tadi ya, Ya. bawang daun, bawang merah, bawang putih bisa, atau di pot-pot gitu bisa. Ya. Dan kita ada program, Ya. Mang Koko, TSC, untuk seperti itu kita ada namanya program Anggota Keluarga Sehat Pekarangan Lestari. ASRI kalau disingkat. Asri. Ya, Sanes Bumi Asri, ASRI ya. Asri ya. Nah, ASRI itu Ya. basicnya tadi kelompok wanita tani. Di kelompok wanita tani itu ya ada kader PKK, kader posyandu. Ya. Tadi disinggung telur ya. Kita memberikan stimulus berupa 15 ekor ayam. 15 ekor ayam. Petelur, bukan pedaging. Ya, Dan ya. telurnya nanti bisa, sejak kita berikan bantuan itu, sudah bertelur ayamnya. Karena sudah kita hitung, nah nanti sumber proteinnya dari situ. Kemudian benih masih biji ya, cengek gitu ya. Cengek, ya. Kemudian sayur-sayuran. Nah untuk bibit tanamannya misalnya jeruk lemon, pepaya, California, seperti itu. Jadi sumber protein bisa dari ayam, karena ayam ini bisa bertelurnya tiap Iya, hari. tiap hari, Pokok. ya. Jadi kalau 15 ekor, 15 telur, Ya, ya. itu ekuivalen dengan 15 telur itu dengan 1 kilogram. Ya. Nah, selain nanti untuk kebutuhan anggota KWT di keluarganya juga berkontribusi menyumbang ke posyandu. Ya. Di posyandu kan biasanya ada bulan penimbangan balita. iya. Nah, kita kontribusi ke situ. Nanti ada catatannya balita yang di posyandu, ada yang tadi ya ada yang sehat, ada yang rawan stunting. Nah, itu kita memberikan paket protein, upaya untuk juga selain ketahanan pangan juga mengentaskan atau menzerokan stunting baru, begitu Mang Koko. Prosedurnya gimana itu? Misalnya tingkat RT atau ngajuin ke dinas atau gimana itu? Nah, alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini ya. Ya. Kita biasanya ada alokasi ya Ya. dari
APBD. Mohon. Nah, terus kita lihat data, ini kebetulan kita sandingkan, diiriskan data yang kabupaten kota yang stuntingnya masih tinggi, ya dengan rawan pangan. Nah, irisannya di situ ketemulah kabupaten, kotanya mana 5 besar, 10 besar misalnya. Karena variatif sekali, masih ada kabupaten kota yang angkanya masih 30,8 something. Yang terendah juga di bawah digit 10 sudah banyak, tapi masih banyak. Nah, kabupaten kota kita lihat kecamatan, desa mana yang masih banyak. Nah, itulah kita intervensi di situ. Itu yang paling diutamakan berarti ya Pak? Betul, lokasinya. Jadi berdasarkan lokasi data stunting dan rawan pangan tadi kita sandingkan. Jadi untuk ujuk-ujuk yang di dia itu ayah Prosedurnya kayak betul. gitu ya. Nah, itu. Jadi Juga diutamakan bekerja sama itu dengan ya. kabupaten dinas ketahanan kabupaten kota. Sesuai dengan data ya. Betul. Wah, itu Pokok, sih ya. iya. Daerah kamu stunting nggak? Aman Kayaknya ya? aman. Ya. Aman kok. Nah, tapi ini ngomong-ngomong soal pangan lokal gitu, Ya. ini pastinya akan semakin apa ya, nyambung gitu ya, semakin relevan gitu ya Pak Betul, Haji ya, ditambah lagi dengan gaya hidup masyarakat saat ini yang apa-apa makan sehat, apa-apa makan sehat gitu ya. Nah, ini sebenarnya satu kondisi yang sebenarnya bisa kita bilang menguntungkan dalam tanda kutip nggak sih Pak, dengan mengedepankan si pangan lokal ini ditambah dengan trennya saat ini, Iya. Pak Haji? Jadi betul, karena kalau kita lihat ya kita kan amanat di undang-undang juga undang-undang pangan ya. Betul. Kemudian di Perpres, kemudian di Pergub bahkan ya ada edarannya ya. Iya. Edaran dari Kementerian Dalam Negeri ke Gubernur Bupati Wali Kota agar ini kita juga sudah punya Pergub terkait percepatan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal itu ada. Jadi kita harapkan semua bahan pangan baik bersumber dari energi, karbohidrat, protein, vitamin, mineral itu dari pangan lokal. Nah, kalau kita lihat kebutuhan gizi akan individu ya di Jawa Barat, alhamdulillah terkait skor pola pangan harapan itu yang menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Jawa Barat itu beragam, bergizinya itu alhamdulillah sudah cukup tinggi, sudah di angka 93,4 Lumayan tinggi ya dari skala 100 ya. Itu masuk 4 besar, 5 besar nasional termasuk. Tapi angka Jawa Barat itu tidak menunjukkan di kabupaten kota 27 kabupaten kota itu semuanya seperti itu, masih ada juga yang rendah. Tidak merata. Ya, mungkin konsumsi karbohidratnya tinggi, proteinnya masih rendah. Kita support supaya melalui tadi sosialisasi, edukasi, promosi. Dan kita selama ini berjalan bekerja sama dengan PKK Jawa Barat, kabupaten kota dan juga kelompok-kelompok wanita tani itu ibu-ibu PKK di desa. Basisnya dari situ. Jadi tidak jauh-jauh saya tuh dengan ibu-ibu PKK temannya kader-kader Posyandu. Iya. Jadi lebih Itu. dekat biar langsung nyambung ya. Betul. Nah, terkait dengan konsep tadi tingkatkan pangan lokal dan keterampilan tadi, kita juga di program kerja kita di Dinas Ketahanan Pangan, tiap tahun kita punya basis data UMKM ya, usaha kecil ya, yang berbasis pangan, baik itu pangan dari tanaman pangan, hortikultura maupun dari peternakan ya, karena dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Jadi pangan-pangan yang asal tadi dari hewan maupun dari pangan horti dan tanaman pangan, kita bina. Tiap tahun kita adakan peningkatan kapasitas kemampuan kelembagaan UMKM pangan. Kita berikan, kalau dulu sih memang dikumpulkan ya, kalau sekarang sih niatnya tahun sekarang lewat Zoom gitu ya, lewat Zoom. Biar lebih menjangkau kali ya Pak ya. Betul, jadi UMKM pangan yang binaan kita upgrade terus kemampuannya, juga nanti permasalahan-permasalahan dari mereka apa, biasanya kita hadirkan narasumber ya, selain dari BPOM untuk kebersihan itunya, kemudian juga dari dinas koperasi untuk pembinaan, dari MUI terkait kehalalan juga dari dinas yang membidangi cara mengajukan perizinan gitu ya, dari dinas DPM PTSP
kita bina. Jadi Oh, permasalahannya kerjasama, sangat kompleks. Ya, perizinan karena usahanya. betul Ya, suaranya itu kalau dari sisi produsen ya UMKM tadi, wah, jadi menciptakan kan pasar. Ya. Kita itu mensosialisasikan gitu ya, mengajak agar mengkonsumsi pangan lokal, tapi pangan lokal harus tersedia. Ya. Jangan Betul, kita betul, mengkampanyekan Iya, iya. kayak ayo buang sampah, emang tempat sampahnya mana? Nah, iya, Ayo galakan konsumsi pangan lokal. Pangan lokalnya mana? Di Iya. pasar nggak ada. Benar. Di nu ayana mahal. Iya, nah itu. Nah, itu masih banyak rentetan-rentetan yang harus diselesaikan dan harus memang dijamin. Terus setelah kita produksi, ada nggak nanti pasarnya? Pasarnya. Ingin pasar dulu atau kita produksi kan gitu. Artinya produksi itu ininya bahan bakunya tadi. Karena yang paling memang sekarang mendominasi memang dari bahan pangan ubi jalar, ubi kayu lah nomor satu mah dengan berbagai olahannya. Jaure itu masih agak ya sedikit ya. Terus ganyong, garut tadi, sorghum juga, tapi sorghum terkendalanya memang agak sedikit, bukan sedikit ya, itu teh cita agak ini mahal, jadi Sorghum. pilihannya sebetulnya ya, Iya, pilihan. iya. Jadi kalau tapi kita harus giatkan terus mengenai selain konsumsi juga membina UMKM yang basicnya memang di tingkat masih skala kecil lah gitu. Seperti itu. Tapi apa sih Bang Koko, sebenarnya Teh. Pak Haji yang jadi kendala teman-teman UMKM khususnya dalam meningkatkan si pangan lokal ini? Karena kan tadi tujuan utama dari teman-teman DKPP Provinsi Jawa Barat ini adalah untuk nilai dari pangan lokal itu sendiri. Iya. Apa yang jadi tantangan sebenarnya Nah, Pak? itu kan biasanya di cara pengolahannya, Nah, pengemasannya, pengolahan. packagingnya. Nah di situ kita kasih itu tadi narasumber tadi. Berarti Nah, ada bagaimana meningkatkan ini? itu ya, Betul. keterampilan pengolahan. Pengolahan juga. Kemudian selain ke UMKM tadi, juga ibu-ibu PKK. Kita ada wadahnya memang memang 1 tahun sekali ya kita kumpulkan demo olahan pangan lokal dengan ibu-ibu PKK dari seluruh kabupaten kota. Memang utusannya tidak semua kecamatan dari kabupaten. Kita tingkatkan itu. Nah, jadi yang permasalahan mulai dari misalnya budidaya, produksinya, kemudian cara mengolahnya, kemudian juga cara pemasaran dan packagingnya, termasuk jaringan. Oh iya, narasumber satu lagi itu dari semacam Shopee itu. E-commerce. Ya, e-commerce itu kita hadirkan juga Iya, narasumber. iya, Tadi betul, lupa betul. saya. Dari e-commerce itu seperti apa harus mengemas. Kemudian bantuan rumah pangan yang di tahun 2025 selain tadi memberikan sosialisasi bimbingan teknis, juga memberikan bantuan langsung alat pemrosesannya. Misalnya gini, singkong, bahan bakunya banyak, volume pemesanan banyak, tapi skala ininya produksinya baru tidak mencukupi ya. Kita melalui seleksi lah kita ya memberikan bantuan stimulan alat pengupas singkong Biar lebih ngiris-ngirisnya, cepat biar lebih prosesnya. cepat seperti itu dan dibimbing. Mungkin selama ini seperti itu program di kita. Gitu TC Bang Koko. Oh, jadi sudah ada langkah-langkah untuk meningkatkan pengolahan pangan tersebut ya. Betul. Cuma ini tadi kan ngobrol-ngobrol tuh apakah cuma untuk ibu-ibu PKK gitu kan? Iya, saya tahu pertanyaannya. Apakah hanya Ke ibu-ibu gitu? milenial ya. Iya, dengan teteh-teteh seperti aku gitu ya, Pak Haji. Nah, Teteh. Ece. Teteh, adik. sebetulnya tidak Bang Ya, Koko, mohon. TC ya, karena di sini juga kan tidak selalu, bahkan ada Karang Taruna juga. Cuma tadi ya skalanya nggak sebanyak ibu-ibu PKK dan boleh mengajukan misalnya tadi melalui dinas kabupaten, nanti dinas kabupaten mengusulkan ke kita diseleksi. Diseleksi itu maksudnya gini, kita melihat keseriusannya. Karena ini itu tidak diberikan cuma-cuma, artinya cuma-cuma itu harus ada tanggung jawab. Iya, betul. Harus bisa berkembang gitu ya. Yang kita berikan tadi itu jangan terus tahun depannya kita monitor lagi sudah hilang semua nggak ada. Jadi udah harus produksi bergulir. malah. Nah, di situ jadi keseriusan betul gitu ya akan
bisa Karang Taruna, kelompok-kelompok pemuda juga Muda bisa. juga ya. Dan tadi pagi sebelum ini kita juga kebetulan di balai, kami punya balai pelatihan peternakan dan ketahanan pangan di Cikole Lembang tuh. Oh iya. Tadi iya. pagi baru ini sedang ada pelatihan juga iya. mengenai pangan lokal. Nyambung kan? Iya, iya. Iya, Ini benar-benar. itu Tesi. Tapi sebenarnya secara nggak langsung dengan pelatihan yang diberikan sama DKPP ini Iya. kalau misalnya para wargi gitu ya atau masyarakat ini sebenarnya bisa ngelihat peluangnya di situ ya nggak sih Pak? Lihat Iya. potensi di situ bisa jadi bisnis baru gitu. Betul. Ya, ada betul. cerita seperti itu nggak Pak? Pernah ada kejadian nggak tiba-tiba dengan pelatihan yang diberikan sama DKPP, muncul bisnis baru gitu? Ada. Jadi tidak hanya sebatas tadi meningkatkan kemampuan tadi Ya. dan daya saing produk lokal, pangan lokal, juga tadi kita juga membina agar si kelompok-kelompok tadi, baik kelompok wanita tani karena disebutkan itu karena memang paling banyak, ya Karang Taruna juga ada, agar bisa memanfaatkan momentum ini gitu ya, melalui fasilitas yang kita berikan. Selain itu kita juga memberikan jaringan pemasaran. Pernah kan kita suka ada undangan itu untuk wirausaha ya, pameran segala macam, betul. baik di daerah-daerah maupun di provinsi maupun di pusat. Bahkan pernah ada penawaran dari Kementerian Luar Negeri masuk ke Gedung Sate, ditawarkan UMKM pangan yang ingin berpromosi keluar, itu ada fasilitasinya. Cuma ya harus yang tadi itu betul-betul serius tadi. Jadi dari yang ada kita juga ini lagi. Karena semua UMKM itu ya mudah-mudahan kita harapkan kan dapat berkembang, karena dari satu UMKM yang dibina itu kan nanti ada beberapa anggota ya ininya semacam binaannya gitu. Betul. Nanti menularkan lagi. Dan semua yang dilatih itu ditingkatkan kapasitasnya, lembagaannya, kemampuannya tadi kita pantau terus, jangan sampai ini jadi kembali lagi ke niat kuat masing-masing UMKM juga, kelompok juga. Nah itu tantangannya seperti itu. Kadang-kadang misalnya ada pesanan yang banyak misalnya. Harus konsisten. Jangan lagi mau enggak ada pesanan Konsisten adalah kunci ya, jangan sampai karena dia benar kata Pak Haji. Kata Pak Haji ada pesanan males nanti lagi aja. Karena kuncinya itu ada 3. Iya. Harus kalau bergerak di kita jual jasa, bukan jasa ya, maksudnya barang tadi untuk dikonsumsi, artinya kualitas harus dipertahankan. Jangan sampelnya bagus, begitu dipesen 1 truk datangnya beda jeung sampel. Kualitas harus dipertahankan, kuantitas, jumlah. Begitu dipesan misalnya ya ada misalnya kedutaan besar mana pesennya misalnya 1 ton. Waduh teu aya mau 500 kilo. Geus eta mah. Selain kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Kontinu terus. Jadi jangan pas mau enggak mereka. Itu memang susah ya menjaga konsistensi itu. Iya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak Haji dan para wargi, kita masih ngobrol-ngobrol seputar rumah pangan ini sendiri. Tapi kita harus jeda dulu. Abis ini nanti kita bakal ketemu sama warga nanya. Ya buat kamu juga yang masih pengen kirimin pertanyaan, silahkan boleh kirimin via DM Instagram ya. Kita jeda dulu, tetap di Braga. Warga. Lanjut lagi berarti ngobrolnya ya. Lanjut Bang Koko. Ini kan kalau zaman sekarang mah zaman teknologi digital kan ini. Jadi sejauh mana nih yang DKPP. menjadi meningkatkan daya jual pangan lokal. Terutama pemanfaatan platform-platform digital, Pak Haji. Betul. Ya, teman-teman Mang Koko, Tesi.
bahwa tadi sudah disampaikan bahwa kita ketika melakukan pembinaan Ya. kapasitas, keterampilan UMKM, kita hadirkan mulai dari sisi perizinannya, apabila ada kendala, dan ujung-ujungnya kan nanti semua yang diproduksi itu supaya bisa dijual. Karena orang yang mau produksi terus juga jual-jual. Ya. Nah, UUD makanya ya, Pak, tadi ya? saya tadi sebutkan ketinggalan tadi keterangan kita juga dengan platform digital, Betul. Shopee dan lain-lain. Terus kemudian memperluas jaringan pemasaran. Kita punya perwakilan di Jakarta, kemudian kedubes-kedubes juga ya. Seperti itu. Kemarin malah ada penawaran. Nah, ketika ada penawaran kita informasikan yang menurut pembinaan kita tuh ini UMKM itu yang artinya yang sedang ini serius gitu ya, sedang bagus mencari peluang pasar. Nah, itu salah satunya ya harus siap ketika di kemasannya. Betul. Kemudian ya dirasa lah itu ya, juga. dirasa selain tampilan. Bahkan kemarin pernah dari mana tuh yang klub sepak bola teh di Italia, Milan atau mana, betul begitu ditantang suruh pameran di sana, wah, ya kan tantangan gitu. Itu masih ada peluang-peluang yang lain. Jadi selain harus kalau mobil mah di standby kan siap ya, ketika nanti ada perlu tinggal bus gitu. Iya. Sama UMKM juga kita sedang menyiapkan seperti itu tadi. Ketika nanti ada peluang, ya itu tadi kembali begitu dipesan, waduh, saya kayak atunya nggak ada malah lah gitu. Atau telat Tadi deui. betul tadi Iya. pemanfaatan digitalisasi sistem itu sangat sekarang era Iya. digital karena lebih efisien malahan efisien, lewat seperti betul, itu Pak. iya. Betul Mang Koko. Peluang itu datang buat kamu yang siap. Betul. Ya, betul Dan ya. memanfaatkan kesempatan Betul. karena tadi ya begitu ada penawaran yang siap. Tadi jangan sampai kan tadi 3 syaratnya Iya. itu. Aduh, kayak heula atuh tong kan gitu. Nah, bener. Begitu ini pesan 10 kan ada 2. gitu. Wah, kebanur. Ya, jadi ini masih PR Ya, jadi betul. kita ini Ya. kenalannya Ya, seperti sip itu. itu dia ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke WNI. Warga Warga Nanya. Dari siapa, Ci? Oke, kita langsung aja pertanyaan dari @Alexander Chandra. Bagaimana pengawasan DKPP Provinsi Jawa Barat terhadap rumah pangan yang harus menjalankan fungsinya? Nah, Pak pengawasan Haji, ini silakan. ya. Nah, masalah pengawasan kita memang jadi di Dinas Ketahanan Pangan selain sekarang itu sedang gencar-gencarnya ya di Undang-Undang Pangan. Itu juga diatur bahwa makan itu tidak hanya harus kenyang. Tidak hanya tapi harus memenuhi unsur gizi tadi yang tadi di awal, Ya. juga harus aman. Ya zaman dulu mah mungkin ketika perang gerilya asawarag gue gitu ya. Ayeuna mah harus bergizi. Tadi itu B2SA beragam, bergizi seimbang dan aman. Aman. Nah, sekarang program itu keamanan pangan merupakan yang utama. Sama dengan harus bergizi seimbang aman. Ya. Nah, kita di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan itu kebetulan di bidang saya mengampu pengawasan keamanan pangan. Unit pelaksana teknis dinasnya UPTD, balai ya, ada juga balai pengawasan keamanan dan mutu pangan. Kantornya yang di Dago, mungkin kalau tahu Dago Peternakan Sering ada di sana. lewat, iya. Itu melakukan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Jadi bahan pangan yang harus dikonsumsi itu harus aman. Kita apa upaya kita menjamin keamanan pangan? Kita rutin melakukan pengawasan keamanan ke pasar-pasar tradisional, pasar rakyat, Pasar rakyat, ya. ya Kosambi Ya, gitu, oh, pasar mana yang Kircon. di Kircon, ya, Lodaya. itu yang di Lodaya, Palasari, Sukajadi dan lain, juga di pasar retail modern kayak nggak saya sebut Mall-mall ya, itu ya. mall-mall yang gitu. Kita melakukan uji sampel dari pangan segar yang beredar itu, baik sayuran, buah-buahan melalui uji rapid test pestisida. Oh, iya. Kemudian juga dari formalin dan lain-lain. Kalau uji rapid test, tes cepat kayak COVID ya, ada tes cepatnya, ada juga tes yang lebih detail. Kalau diindikasikan memenuhi di atas ambang batas dari yang ditentukan,
kita uji lagi ke laboratorium supaya lebih detail. Nanti pengawasan sampai seperti itu. Iya. Tapi tadi menarik yang disampaikan sama Pak Aji bahwa gimana caranya kita harus mengutamakan pangan lokal. Nah, Betul. yang jadi kesulitan saat ini mungkin gimana sih ngerubah mindset dari para wargi sendiri untuk mengutamakan pangan lokal itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan sama DKPP Provinsi Jawa Barat, Pak Aji? Nah, memang yang dilakukan untuk masyarakat ya, agar mencintai produk. Jadi di satu sisi kita genjot, ayo produksi pangan lokal. Yang memproduksi mungkin nggak produksi dibeli moal itu anu beli moal kan gitu. Nah, di luar sebelah sini kita ngebina juga ya. Ayo masyarakat melalui tadi sosialisasi, edukasi, promosi pangan lokal, bahkan praktek-praktek menu-menu kita punten Koko sama saya sih tiap tahun kita agendakan ada lomba cipta menu pangan lokal. Ini nanti untuk tahun ini kita insya Allah mudah-mudahan lancar di bulan Oktober. Kita tiap tahun dan itu semuanya juga basicnya tadi juara-juara yang ada di kabupaten kota, juara lomba cipta menu nanti bertarung di provinsi, nanti ada juaranya, nanti tingkat nasional pun ada. Sampai seperti itu. Ya kita kan mengajak ya mengkonsumsi bahan lokal tadi karena upaya kita supaya masyarakat luas mengkonsumsi harus ujung-ujungnya kan ke pelaku usahanya juga ada ininya rewardnya. Nah kalau nilai gizi mah tidak kalah tuh pangan lokal itu kan gitu yang ada di pasaran dari bahkan lebih sehat lah. Betul lebih sehat. Dan intinya sebenarnya nggak usah jauh-jauh sih gitu kan, ada di sekitaran kita juga sebenarnya gitu ya. Betul ada di Oke, kita. Berikutnya dari Salsabila Wahyu, apakah rumah pangan cukup membantu ketahanan pangan dan mendukung program Astacita Presiden Prabowo? Iya sangat. Tadi di awal sebelum saya masuk juga tadi nyinggung mengenai pekarangan tadi. Itu di kita ada pisan. Mang Koko, Heci ya, yang tadi saya sebut intinya namanya saja ASRI anggota keluarga sehat pekarangan lestari, tapi intinya membangun ketahanan pangan itu mulai dari rumah tangga. Kan kita kenal ya dulu ketika harga naik, cabai naik ini baru dikasih program ini. Nah, kita memang sampai saat ini itu belum karena keterbatasan belum terlalu masif. Mudah-mudahan ke depan ya baik ada anggaran tidak ada anggaran, kita program itu membangun ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan-lahan pekarangan mulai dari tingkat keluarga RT RW itu kita manfaatkan lahan tadi. Beternak ayam itu simple Bang Koko. Mungkin satu kotak gini cukup. Jangan membayangkan kandang harus yang besar enggak. Jadi itu sudah dirasakan bahkan kelompok wanita tani atau tadi Karang Taruna yang sudah melaksanakan itu unggulannya dari telur tadi. Ya, limbah pangan juga bisa tereduksi. Ya, sisa-sisa bahan makanan bisa untuk makanan tambahan lah untuk ayam gitu ya. Sisa sayuran kan betul. Nah, itu tiap hari bertelur. Jadi memang bahasa Sunda mah kojoknya dari ayam tadi ya. Cengek yang gitu juga ada. Selain bisa dijual, dikonsumsi untuk ya anggota keluarga juga dijual dan itu bisa lumayan menghasilkan. Betul sekali ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Farani 24, apakah rumah pangan sudah hadir di kota kabupaten di Jabar hingga pelosok dan apakah sistemnya warga yang mengajukan adanya rumah warga? Ya. Jadi kalau pertanyaannya sudah hadir di Jawa Barat hingga pelosok, kalau hingga pelosok iya, tapi belum menyebar merata. Iya, betul. Ya, belum semuanya. Ya, oke. Sistemnya nanti gimana katanya Pak? Warga mengajukan atau seperti apa? Nah, tadi kami kan basicnya tadi tujuan utamanya itu mau apa? Mau mengentaskan misalnya daerah yang rawan pangan, rawan gizi yang rawan pangan. Kemudian yang keduanya atau garis miring lah sejajar itu untuk yang stunting. Kita lihat stuntingnya itu yang paling tinggi itu mana. Nah, kabupaten itulah yang ayo usulkan di daerah Anda. Gitu. Dan alhamdulillah kepala desa camatnya mengakui iya daerah kita tinggi, ya, alhamdulillah gitu ya sudah ada. Itu untuk menuju tadi Astacita ketahanan pangan dan juga program nasional penurunan stunting. Betul. Harus turun ke 14%, bahkan tahun ini harusnya di akhir tahun 14% nasional. Ya Jawa Barat, kabupaten kota juga. Syukur-syukur bisa di angka di level di bawah 14%. Betul. Dan juga tidak ada
anak yang lahir stunting baru, gitu. Ada dituntaskan jadi hingga zero stunting. Iya. Dan sebenarnya tanpa kita sadari program yang sudah digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini para wargi ini sebenarnya sinergi ya semuanya relevan dengan program nasional gitu. Iya, Karena betul. nanti goalsnya adalah di 2045 tadi seperti yang sudah Pak Haji jelaskan bagaimana membentuk Indonesia emas. Nah, untuk membentuk Indonesia emas ini nggak bisa instan, Iya, ya kan? proses dari betul, sekarang. dari sekarang. Betul, harus Yang sekarang bayi nanti 45 umur seberapa? Benar, benar, Pak. Bayang kurangnya. Iya, nah, iya. Betul. Supaya Ya. nanti rakyat Jawa Barat, Ya. rakyat Indonesia bisa sehat, Iya. aktif, produktif. Iya, Nah, seru sekali. Pak Haji terakhir sebelum kita closing harapan? Harapan, Pak Haji. Terakhir singkat, padat dan jelas. Harapan Bapak. Ya tentunya harapan kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jawa Barat, mudah-mudahan melalui program ketahanan pangan ya, utamanya lebih ke pangan lokal tadi, ingin menggunakan pangan lokal lebih diberdayakan, jadi tuan rumah di negerinya sendiri, mudah-mudahan juga didukung oleh masyarakat Jawa Barat secara luas. Nah, itu pasti didukung ya. Pak Haji terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol Sami-sami, sama Teh kita Eci, sore Kang hari Koko, ini. Tunun. Ya, para wargi juga terima kasih banyak udah nonton Braga dari awal dan semoga perbincangan kita hari ini bisa menginspirasi dan tetap beli pangan Lokal. Kita pamit yuk. Kita pamit ya. Ya, kita ketemu minggu depan ya. Minggu depan. Di hari Selasa depan. Betul. Pokoknya mah sampai jumpa di nanti Braga. Bincang